fuck kompetitif, ya berarti ya dia nggak suka sama kompetisi. Padahal sebetulnya kompetisi itu orang-orang yang biasanya yang rendah hati, yang udahlah, yang alon-alon aja. Mereka yang justru di posisi yang kagak naik-naik. Jadi kompetisi itu penting banget. Cuman, gue mesti ngomong nih, ada posisi-posisi pekerjaan yang nggak perlu kompetisi. Nah, Oke, jadi Karmoni, ini ada yang komen lagi nih di Instagram Kumpul Leaders terkait kompetitif dalam dunia kerja. Nah, katanya itu, competitiveness itu nggak perlu dan nggak penting di dunia kerja. Yang penting kalau di kerja itu niat, jujur, dan mau belajar. Nah, yang jadi pertanyaan, mindset kayak gini tuh salah nggak ya? Nah, jujur ya, sebetulnya ini fondasi yang sangat bagus. Nilai-nilai kejujuran gitu ya, kerja baik, mau belajar, itu wajib dimiliki semua orang. Cuman trennya hari-hari ini justru di LinkedIn lah, at least ya, lu baca report-reportnya aja, orang ini skill yang lagi dicari sekarang ini adalah adaptasi, agile, mau cepet berubah. Dan itu sangat relate banget sama karakteristik kompetitif gitu. Jadi artinya kompetisi itu, karakteristik kompetitif itu dibutuhkan di dunia kerja hari-hari ini supaya kita manusia beradaptasi terus-menerus. Nah, jadi ini menjadi tantangan nih, mungkin ya, gini ya. Kalau misalkan yang tadi siapa namanya nggak tahu ya. Nggak tahu siapa. Iya ya, netizen bilang bahwa ya fuck kompetitif, ya berarti ya dia nggak suka sama kompetisi. Padahal sebetulnya kompetisi itu, kalau aku bagi itu ada kompetisi yang sehat, ada kompetisi yang tidak sehat. Gue sebut aja kompetisi buta lah yang nggak sehat lah ya. Nah, kompetisi yang buta itu memang ciri khasnya itu muncul ke toxic leadership yang biasanya di term psikologi itu NPD, Narcissistic Personality Disorder. Banyak banget di dunia pekerjaan, bahkan orang-orang yang sukses itu punya karakteristik ini. Apa sih? Ya maksudnya kompetisi buta gitu ya, nggak usah jauh-jauh. Sikut kanan, sikut kiri, jilat kanan, jilat kiri, gitu kan. Nah, terus karakteristik yang lain, sombongnya sombong bukan main, semua orang goblok, gue paling pinter. Nah, itu justru ironisnya, mereka yang punya karakteristik seperti ini biasanya yang menjabat di posisi-posisi tinggi. Sebaliknya, orang-orang yang biasanya yang rendah hati, yang udahlah, yang alon-alon aja, mereka yang justru di posisi yang kagak naik-naik gitu. Lah kok bisa seperti itu? Fenomenanya demikian. Nanti mungkin gue bahas sih konten lainnya gitu ya, tentang penelitian gue juga soal hal ini. Itu penelitian di S2 gue ngomongin soal hal ini. Dan poin ke berikutnya, kompetisi yang sehat itu seperti apa? Nah, kompetisi yang sehat itu ciri-cirinya teman-teman, ya tentu ya standarnya itu bukan orang lain, tapi standarnya untuk diri sendiri. Gue harus lebih baik dari diri gue yang kemarin, ya. Terus upgrade skill terus-menerus ya, berlomba-lomba untuk kebaikan, buat kemanusiaan, ciptain solusi-solusi yang bermanfaat buat banyak orang. Nah, ingat banyak banget orang-orang yang fokus ke hal-hal yang salah. Contohnya, fokusnya hanya duit aja, dan akhirnya banyak menghalalkan segala cara, sampai korupsi demi mendapatkan uang. Tapi coba, fokusnya dialihkan ke arah yang lain. Fokusnya dialihkan kepada solusi, gitu ya. Fokusnya dialihkan kepada inovasi, ya. Fokusnya dialihkan kepada teknologi yang memang memecahkan masalah yang real. Maka orang-orang energinya akan lebih tepat sasaran kan. Kompetisinya jadi sehat. Orang-orang jadi bersaing, harga juga jadi lebih bersaing gitu ya. Inovasi juga lebih maju, makanya kompetisi itu sehat tuh. Kalau misalkan monopoli pasar cuma ada satu teknologi doang, ya teknologinya nggak akan berinovasi. Orang nggak ada kompetisi. Tapi kalau misalnya ada dua produk yang sama nih, dia kan makan inovasi terus-menerus gitu kan. Handphone sebagai contohnya. Kan inovasi terus-menerus, teknologi berkembang terus-menerus karena adanya kompetisi. Jadi kompetisi itu penting banget. Cuman, gue mesti ngomong nih, ada posisi-posisi pekerjaan yang nggak perlu kompetisi. Nah, nggak perlu spirit kompetitif, gitu ya. Gue mesti fair nih. Karena, sebagai contoh, posisi-posisi sebagai finance contohnya, auditor, nggak perlu karakter kompetitif. Bahaya kalau punya karakter kompetitif. Ya kan? Yang kagak balance, supaya kerjaan kelar lebih banyak, gue balancein lah. Waduh, bahaya dong, ya kan?
Yang harusnya quality assurance ini ngejagain kualitas supaya bagus, supaya nggak kelihatan masalah, gue bilang nggak ada masalah gitu kan. Kan jadi kehilangan goal utamanya, metrik sesungguhnya di mana. Nah, ini yang menjadi hal-hal yang kita sadari bahwa kalau yang memang posisi-posisi yang butuh spirit kompetisi ya, contohnya sales, business development, ya yang memang fokusnya ke target penjualan misalkan, nah itu akan lebih masuk akal. Nah, berarti sebenarnya sifat kompetitif ini bukanlah sifat yang buruk ya, justru merupakan sifat yang baik, terutama kalau misalnya, terutama kalau memang kompetisinya adalah kompetisi yang sehat, gitu kan? Betul. Nah, nih, kalau misalnya aku nih sebagai leaders, gimana sih aku bisa tahu bahwa tim yang aku pimpin ini mempunyai sifat kompetitif seperti ini? Ada nggak sih cara-cara biar aku tahu, oh ini si karakter tim A ini kompetitif, tim A ini, tim B kemudian ini kurang gitu, ada nggak sih caranya? Biar enak gitu ngelitnya gitu, biar aku sebagai leader juga menyesuaikan gaya kepemimpinanku ke tim-tim yang aku pimpin. Nah, oke, ini cara basic ya. Itu kita bisa langsung kelihatan aja dari interview aja, waktu wawancara, diajak aja ngobrol. Pertanyaan yang paling umum, ngomongin soal mimpi. Mimpi lu ke depan itu mau ngapain sih? Dalam 1 tahun ke depan, target lu tuh mau ngapain sih? 5 tahun lagi ke depan mau ngapain sih? Apa yang lu kejar dalam hidup sih? Dan bagaimana proses lu hari ini sampai lu mencapai ke sana. Nah, jadi kalau misalkan jawaban-jawabannya itu sifatnya adalah, nggak perlu ambisi tinggi untuk mencapainya, semuanya sifatnya itu dalam jangkauan dia, ya kelebihan dia ada realistis. Tapi satu sisi mimpinya dia zona nyaman banget nih. Nah, tapi kalau ternyata mimpinya gede banget, gue mau umrohin orang tua gue, berarti income-nya gue mesti double digit, gue mesti gini. Artinya dia betul-betul punya mimpi besar kan. Dan dia pun betul-betul harus tahu apa yang mesti dia capai. Artinya kelihatan ambisinya gede. Gitu. Jadi kalau bicara soal mimpi itu banyak yang bisa diceritakan karena setiap orang punya mimpi. Pertanyaannya, mimpinya gede atau mimpinya realistis gitu ya. Gue bukan bilang mimpinya kecil salah loh ya. Betul. Mereka cenderung realistis saja. Nah, mimpi yang gede akan lebih susah untuk bersyukur, mimpi yang kecil mudah bersyukur tapi lebih happy. Lu pilih yang mana? Nah, jadi ini yang menjadi menarik kalau kita bahas ya. Sebagai leader kita harus bisa petain nih. Oh, ternyata karakteristik setiap orang tuh berbeda-beda ya. Dan bagaimana kita metainnya. Nah, ini saran gue, itu kan cuma pertanyaan doang ya. Kalau misalnya mau lebih nggak nebak-nebak pakai feeling doang, nggak cuma mengira-ngira aja, kita mesti identify dengan teknologi, yaitu Personix. Itu tools yang gue bangun dengan berbagai macam angle dan sudah banyak perusahaan yang pakai, dan dalam 1 tahun aja sudah 150.000 orang yang sudah tes melalui tools gue ini, dan profil ini gue pakai untuk membantu orang mengenali dirinya supaya bisa jadi versi terbaik dalam dirinya. Jadi penting banget nih untuk kita ngenalin nih kekuatan kita masing-masing dan titik kritis kita masing-masing supaya kita nih memaksimalkan apa talenta yang Tuhan kasih itu sesuai dengan kelebihan kita masing-masing, dan akhirnya kita nggak maksa diri kita jadi orang lain juga. Kalau ikan ya berenang aja, kalau misalkan monyet ya manjat pohon aja. Jangan monyet suruh berenang, ikan suruh manjat pohon, kan capek. Makanya penting banget untuk kita petakan orang di tempat yang tepat. Right man in the right place, right man in the right values, right man in the right timing. Penting banget untuk kita petakan orang-orang tersebut. Dan jangan lupa langsung aja kunjungin website kita di link deskripsi, personix.id. Konsultasiin aja kebutuhan lo dengan perusahaan kita, dan konsultan kita akan siap bantu lo dan kasih lo assessment gratis. Nah, tadi kan kita tahu bahwa ternyata kompetitif itu adalah satu hal yang penting tapi juga nggak penting. Tergantung dari tempat kita bekerja, apakah itu butuh sifat competitiveness atau enggak. Nah, gimana nih kita sebagai pekerja itu mengetahui potensi diri kita, atau minimal ya kita tahu bahwa sebenarnya kita tuh nggak cocok ya di tempat kerja yang kompetitif karena sifat kita nggak kompetitif. Nah, itu tuh gimana caranya nih biar akhirnya kita itu ngerti skill kita, apa yang perlu dikembangin, dan kemudian kita bisa memaksimalkan apa yang menjadi potensi kita. Oke, jadi yang paling penting ini pengenalan diri. Kata kuncinya adalah self-awareness. Proses pengenalan diri ini mahal banget. Karena ini bisa makan waktu sampai seumur hidup. Tapi yang paling penting kita betul-betul belajar untuk mengenal diri kita sendiri. Sesederhana, kita mungkin nanya sama diri kita sendiri, kita sebenarnya mau apa sih?
10 tahun ke depan nih gue mau ngejar apa sih? Gue mau ngapain sih dalam kehidupan? Dan kalau bisa lu tarik sampai ujung, lu mau meninggal pengen diingat sebagai apa? Dan ini proses pengenalan yang dalam sekali supaya kita mengenal diri kita lebih dalam. Terserah mau baca buku, mau tes online yang gratis di online, silahkan, monggo. Cuman at the end of the day, kita yang betul-betul harus menetapkan kita ke depannya mau apa. Dan apa keinginan kita. Nah, jadi itu penting banget buat perusahaan memetakan timnya. So, kesimpulannya, di dunia kerja, niat baik aja nggak cukup. Harus punya tekad, bukan cuma duduk. Kamu harus jujur, tapi juga sigap. Bukan cuma baik, tapi tajam dan tanggap. Mau belajar itu keren. Tapi pastikan kamu tahu ilmunya kemana dan buat apa. Bukan asal keren-kerenan. Karena pertumbuhan itu bukan soal untung-untungan, tapi soal pilihan, disiplin, dan arah tujuan. Always right response. Ruang HR.